Masih di Kabupaten Kuningan, Desa Pamijahan ini juga terkenal dengan olahan ketempingnya, yaitu cemilan berbahan baku singkong. Singkong ini jenis singkong metro. Singkong dicuci sebersih mungkin, baru kemudian digiling. Rata-rata 400 kg bahan baku yang digiling setiap harinya di usaha makanan Karoma. Dul, ganti karungnya, Dul. Ganti karung, Kang? Iya, iya. Usai digiling, akan dilakukan pengepresan. Karung-karung disusun di alat pres, kemudian dipasang balok kayu yang berfungsi sebagai penekan. Tuh, taruh dulu, tunggu. Dongkrak kemudian akan dipompa sehingga tekanannya mencapai ratusan kilogram. Secara otomatis, air pada gilingan singkong akan mengalir keluar sedikit demi sedikit. Udah dulu, Dul, udah dulu, Dul. Ini berapa lama, Kang, sampai kering ini, Kang? Dul. 3 jam? Iya. Lama juga ya. Tinggal dandu aja, yuk. Ayo. Iya, iya. Setelah 3 jam, gilingan singkong dibongkar dan kadar airnya telah berkurang. Kang, ini Kang yang udah selesai dipres, Kang? Oh iya, taruh situ. Gumpalan tepung singkong harus diurai lagi menjadi tepung kasar, namun masih terasa sedikit lembab. Ayakan bambu yang disebut irik digunakan untuk menghaluskan. Dengan sedikit gerakan dan tekanan pada irik, tepungnya akan menjadi lebih halus. Pada wajan air panas inilah hasil ayakan tepung akan dimasak sebentar pada air yang telah dididihkan terlebih dahulu. Persis seperti membuat lem berbahan tepung sagu dan harus terus diaduk supaya tidak terlalu mengental pada bagian bawahnya. Tepung yang menjadi bubur ini akan dicampurkan dengan tepung lainnya. Lama waktu memasak bubur tepung singkong ini sekitar 20 menit. Proses ini pembuatan golongan atau golong. Panjang golong sekitar 30 cm. Formula adonan pencampuran harus tepat takaran karena akan menentukan kenyalan golong yang sedang dibuat.
Selanjutnya, golongan dipotong-potong menjadi sebanyak 15 potongan. Dari potongan selanjutnya dibuat menjadi golong dengan ukuran yang lebih kecil. Kemudian, golong kecil akan dipotong lagi dalam ukuran lebih kecil. Potongan kecil masih akan diproses lagi dengan cara diayak. Tujuannya untuk melepaskan butiran tepung yang melapisi bagian luarnya. Selain itu, supaya saat dicetak hasilnya lebih halus. Di pencetakan, bersama pekerja ibu-ibu, aku ikut bergabung membantu proses pembuatan ketempling ini. Mencetaknya ternyata cukup mudah. Bulatan kecil adonan tinggal ditekan sedikit dengan alat cetak di atas tataan. Meski merupakan usaha skala kecil, ternyata pengolahan ketempling aroma menyedot cukup banyak pekerja. Ibu-ibu ini bekerja membuat ketempling dengan sistem borongan. Hasilnya dapat menjadi tambahan penghasilan keluarga. Susunan ketempling pipih pada sesek bambu harus diatur sampai merata. Untungnya, bahan ketempling ini tidak lengket sehingga mencetak dan menyusunnya dapat dilakukan dengan cepat. Kepingan mentah ini tidak boleh terlalu lama terkena udara karena akan merusak kondisi adonan sehingga rusak saat digoreng. Semua kepingan pipih ketempling mentah ini harus selesai digoreng pada hari yang sama untuk mendapatkan hasil menjadi bulatan mengembang. Penggorengnya pun tidak perlu lama. Penggorengan pertama dilakukan pada wajan belakang yang minyaknya lebih keruh. Baru kemudian dipindahkan ke wajan depan yang lebih jernih. Ini adalah cara supaya warna ketemplingnya tetap cerah. Olahan ketempling memiliki bentuk khas. Bulat kecil seperti buah duku berukuran besar. Pada bagian dalamnya terdapat rongga udara. Dan rata-rata olahan ketempling dikerjakan secara turun-temurun oleh keluarga. Saking mahirnya warga Pamijahan membuat olahan ketempling ini, bulatan ketempling berukuran besar pun dapat dikerjakan. Hanya saja, ukuran besar tidak populer karena sulit dipasarkan.